Berikut saya akan menjelaskan cara pengisian aplikasi manajemen keuangan sewa kamar untuk kos, apartemen, ataupun hotel. Kita akan mulai dari bagian setup-nya. Kita bisa coba mengisikan di data usahanya. Di sini kita bisa mengisikan tanggal awal pembukuannya. Dan untuk aplikasi manajemen keuangan, ini kita tidak harus mulai dari Januari, jadi kita sebagai contoh bisa mulai dari misalnya 1 November. Nanti laporannya akan mengikuti, ya. Jadi nanti akan mengikuti dengan dimulai dari November dan berakhir hingga Oktober 2020, karena 24 bulan. Kemudian kita bisa mengisikan nama usahanya, misalnya apartemen Sekar gitu ya namanya. Alamatnya Jalan Terusan, kotanya Bandung. Ya. Nama apartemen Sekar ini nanti akan menjadi judul di setiap laporan. Ya, apartemen Sekar, laporan laba rugi, neraca, dan seterusnya. Untuk modul daftar supplier, teman-teman bisa mengisikan nama supplier yang memang ada hutang, baik di transaksi sebelumnya, pembukuan tahun sebelumnya yang belum ada pembayaran, ataupun di transaksi di pembukuan saat ini. Saat ini maksudnya di periode pembukuan ini ya. Jadi misalnya kita isi nama, ini suppliernya, misalnya punya hutang tahun lalu 1 juta. Jadi ini kalau kita lihat di hutang supplier, akan muncul data 1 juta ini adalah hutang tahun lalu. Nanti akan bertambah otomatis kalau ada hutang baru ya di yang diisikan di bagian penerimaan dan pengeluaran. Ini ada modul terpisah ada video terpisah untuk cara pengisiannya. Tapi saya mau kasih contoh, misalnya ada pembayaran hutang. Di sini bisa diisikan penerimaannya 800.000. Nah, kemudian misalnya tadi suppliernya namanya change 1 ya, jadi sebagai contoh ini. Nah, kemudian rekening jangan lupa diisi di sini PCA dan kategori laporannya utang usaha. Jadi kita pilih utang usaha. Oke, ini. Kalau ini kita isikan, maka kalau kita melihat ke utang supplier, total pembayarannya akan muncul. Ya. Itu untuk pengisian bagian daftar supplier. Setelah itu kita bisa masuk ke nomor dokumen. Di sini nomor dokumen ada invoice ya, ini invoice untuk kepentingan hotel atau penyewa. Kemudian di sini masuk untuk misalnya tanda terima 001 ya. Ini kwitansi. Nanti bisa dilihat di sini, list nomornya berdasarkan dari sana. Ya. Kemudian nanti akan dijadikan referensi di penerimaan dan pengeluaran, itu untuk kwitansi. Sedangkan untuk invoice dipakai referensi di penjualan. Ya. Kemudian berikutnya ada daftar akun keuangan. Jadi di sini ada akun yang dijadikan referensi di laporan. Di sini barisnya tidak bisa ditambah, karena kategori-kategorinya itu rumusnya berbeda-beda di masing-masing baris. Dan ini juga menyebabkan penamaan juga tidak bisa dirubah kalau bukan peruntukannya. Sebagai contoh di sini Bank 3 kalau mau diganti BNI bisa. Tapi kalau diganti misalnya peruntukan yang lain untuk piutang usaha itu tidak bisa. Yang lain juga sama nih. Pengeluaran di bar di muka mau diganti nama bank juga tidak bisa. Ya. Jadi hanya bisa diganti penamaannya sesuai peruntukannya. Seperti ini utang ya, ini berkaitan dengan utang bank semua. Ya, penamaannya bisa diganti. Kemudian di sini ada kolom saldo awal. Kolom saldo awal ini akan dipakai sebagai referensi di neraca bulanan di bagian sini nih. Nanti datanya akan diambil ke bagian ini. Ya. Jadi kalau misalnya nanti kita isikan datanya di daftar akun keuangan, otomatis nanti akan muncul di saldo awal. Hanya saja biasanya yang kalau simpelnya ya, kalau yang referensinya atau datanya ada hanya akun bank saja. Nah, seperti ini misalnya hanya ada data akun bank, data yang lainnya mungkin karena belum ada pencatatannya atau memang usahanya baru, itu di sini untuk menyesuaikannya bisa disesuaikan yang bagian bawahnya. Jadi misalnya tadi total 1.090.000 misalnya, anggap saja di sini pemiliknya ada 2.
Oke, 1 miliar, nah yang 90 juta anggap bagian dari laba ditahan. Ya, seperti ini. Untuk membuat saldo awalnya seimbang. Nah, itu untuk pengisian di bagian saldo awalnya dan daftar akun keuangannya. Kemudian untuk daftar aset tetap. Aset tetap di sini ada kode ya. Kode di sini adalah kode referensi yang nanti akan digunakan baik oleh aset yang diisikan di sini maupun aset yang diisikan di penerimaan dan pengeluaran. Jadi sebagai contoh di sini misalnya ada pembelian mobil. Oke. Tanggal pembelian sebelum tahun pembukuan nih. Jadi harus yang sebelum tahun pembukuan 1 Oktober 18. Ya. Perhatikan ini saya mengisinya tadi 1 OCT 18 karena biasanya format tanggal di itu Windows itu biasanya bahasa Inggris. Nanti dia akan berubah otomatis ke format bahasa Indonesia. Cara untuk ngeceknya adalah ini sudah betul formatnya bisa dilihat di kolom ini. Kalau tulisannya seperti ini ya di formula bar ini, itu berarti sudah betul. Tapi kalau misalnya mengetiknya seperti ini, oke, perhatikan ini munculnya adalah ini. Ini formatnya bukan format tanggal, dia tidak akan terbaca. Ya. Oke, ini saya kembalikan. Ini harga pembeliannya misalnya 200 juta. Kategori asetnya adalah aset kendaraan. Jika sudah kita isikan seperti ini, nanti di sebelah kanan ini akan muncul nilainya. Nah, ini bisa kita copy. Kalau teman-teman ingin mengcopy ya, karena sebenarnya opsional ya di sini. Kalau memang tidak hafal, juga ini tidak perlu dimasukkan. Nanti kita masukkan ke sini, ke bagian daftar akun keuangan. Kita copy paste, paste-nya as values di sini. Ya, hanya saja begitu kita isikan sini kan langsung tidak seimbang. Nah, jadi kita bisa coba sesuaikan dengan mengurangkan atau menambahkan. Ya. Jadi misalnya anggap saja ini 208333. Jadi tadi setara modal anggap sekarang jadi ini pengurangnya 083333. Oke, 667 667. Ya. Sudah seimbang ya. Oke. Itu untuk daftar aset tetap. Jadi kalau untuk aset jadi perlu perhatikan aset tetap ini nomor terakhirnya misalnya 001. Berarti nanti pada saat transaksi itu bisa memakai untuk pembelian baru ya aset itu AS002. Saya akan coba menggunakan file yang sudah ada contohnya di sini. Kita lihat ini aset dari aset 01 sampai 010, berarti bisa pembelian baru AS011. Pembeliannya itu di penerimaan dan pengeluaran. Ini kita geser ke kanan ya. Ada kode aset, nanti kita lihat. Ya, jadi sudah ada file contohnya juga yang bisa dijadikan referensi oleh teman-teman. Ini AS011. Ini untuk pembelian baru. Jadi harus dibedakan karena nanti ini kan akan muncul di bagian penyusutan. Ini agar urut nih, tadi 11, 12, 13, 14. Ya, jadi agar muncul seperti itu. Jangan sampai satu nomor yang sama digunakan oleh dua perangkat yang berbeda. Nomor itu hanya bisa digunakan yang sama apabila ada penjualan. Seperti di sini AS014, mobil operasional, dibeli kemudian dijual. Nah, nanti pada saat penerimaan pengeluaran, itu AS014 bisa dipakai untuk dua item karena itemnya sama. Ya, saya ambil contoh di sini. Nanti ini detailnya ada di bagian penerimaan dan pengeluaran. Ini kan AS014 nih. Ini mobil operasional pembelian. Ya, kemudian nanti ada penjualan. Kita lihat lagi AS014. Nah, ini jual mobil. Ya, ini aset kendaraan. Oke, itu untuk aset tetap. Kemudian saya kembali ke file kosongnya dulu untuk ini pembayaran di muka. Untuk pembayaran di muka, yang dimaksud pembayaran di muka ini adalah pembayaran yang sifatnya dirapel di depan biasanya. Jadi sebagai contoh misalnya bayar premi asuransi, itu misalnya bayar 12 bulan atau 3 tahun semua di depan. Atau sewa ruko, sewa tempat ya,
Jadi di sini kalau hotel atau kamar, anggap aja sewa tempat untuk misalnya usaha lainnya. Ini bisa dimasukkan di sini. Kita bisa pilih kategorinya, pengeluaran, misalnya saldo awalnya, misalnya sisa. Jadi pembaginya itu adalah dibagi rata. Jadi kalau misalnya anggap sewa tempat 12 bulan, nilainya anggap ya tidak terlalu mahal, misalnya 12 juta. Nah, kemudian saldo awalnya ini misalnya sudah dipakai 3 bulan, jadi sisa 9 juta. Kita bisa pilih laba ruginya, beban sewa. Nah, di sini tinggal kita isikan sisanya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, kurang 1. Oke. Ya, itu untuk tabel yang di atas ini, kan ini berkaitan dengan tabel sebelum tahun pembukuan. Sedangkan untuk tahun pembukuannya ini bisa diisikan di bawah. Nanti datanya akan muncul di sini kalau ada kategori yang masuk pengeluaran di muka atau penerimaan di muka. Ya, ini dasarnya dari transaksi di penerimaan dan pengeluaran. Kemudian berikutnya adalah daftar channel atau agen, di mana di sini kita bisa mengisikan data-data booking travel atau agen yang digunakan untuk menyewa kamar kita. Jadi kita bisa isikan ID, misalnya booking.com atau Mamikos ya, kalau untuk sewa apartemen atau lain-lain kita bisa isikan di sini. Nanti ini akan menjadi pilihan di bagian penjualan, dari mana penyewa itu datang ya. Sini nanti akan dijelaskan di bagian pengisian modul penjualan. Itu untuk setup ya.